Elvina Veronica 158. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan. Yang Bu, perkenalkan nama saya Elvina, dokter yang terjaga pada hari ini. Sebelumnya, kau bilang nama Ibu siapa? Ibu Yuni, Umurnya berapa tahun, Bu? 29. Ada bisa saya bantu, Bu? Saya mau memeriksakan kehamilan saya, Bu. Kalau boleh tahu, sejak kapan ya, Bu, head akhir Ibu? Tanggal 5 Oktober tahun kemarin. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan. Mungkin Ibu akan merasa tidak nyaman karena Ibu akan tiduran di pemeriksa dan akan dibuka bajunya untuk melakukan pengukuran pemeriksaan fisik pada perut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Oh, baik ya, Bu. Ibu bisa ke bed pemeriksaan, sementara saya akan cuci tangan dan menutup tirai untuk menjaga privasi Ibu. Sebelum melakukan pemeriksaan kehamilan ini, Ibu berkemih dulu ya. Saya akan menutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Lalu saya akan cuci tangan 7 langkah dan mengenakan APD. Saya sudah melakukan pengukuran antropometri pada Ibu. Saya sudah mengukur tinggi badan Ibu, berat badan Ibu, dan lingkar lengan atas Ibu. Dan hasilnya pun normal. Baik, sekarang saya akan melakukan inspeksi. Dari sini saya melihat bahwa pada perut Ibu normal, tidak ada kemerahan, ulcerasi, bentuknya pun simetris. Saya akan melakukan pengukuran panggul luar Ibu dengan menggunakan alat jangka panggul Martin. Pertama, saya akan mengukur distansia spinarum. Saya akan mencari kedua spinal iliaka Ibu yang kanan dan kiri. Baik, sudah didapat, lalu saya akan mengukurnya. Baik, hasil pengukurannya normal 24 cm, rentang normalnya itu 23 sampai 26 cm. Sekarang saya akan mengukur distansia cristarum. Saya akan mencari crista iliaka kanan dan kiri. Baik, sudah ketemu, lalu saya akan mengukurnya. Baik, hasil pengukurannya normal 29 cm. Kakinya untuk dibuka ya. Baik, kaki Ibu sudah dibuka. Lalu sekarang saya akan melakukan pemeriksaan distansia tuberum. Saya akan mengukur jarak antara tuber ischiadica kanan dan kiri Ibu. Permisi ya. Baik, hasil pengukurannya normal 11 cm. Ditutup ya, Bu. Lalu Ibu bisa memiringkan badan Ibu ke sebelah kiri. Saya akan melakukan pemeriksaan conjugata externa atau Brunello. Saya akan mengukur bagian sifisis tengah Ibu sampai pada spinal lumbar yang kelima. Permisi ya, Bu. Baik, sudah ditemukan, lalu saya akan mengukurnya. Baik, hasil pemeriksaannya normal yaitu 20 cm. Apabila hasil tes bondolog ini di bawah 16 cm, maka menandakan adanya kesempitan panggul. Bu, pemeriksaan bondolognya sudah selesai. Ibu bisa berbaring kembali posisinya. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan Leopold. Saya sudah berada di sebelah kanan pasien. Saya juga sudah meminta Ibu untuk membuka pakaian bawah Ibu dan menutup bagian bawah Ibu dengan kain, hanya menyisakan bagian perut Ibu terbuka. Saya juga sudah menaruh bantal di atas kepala Ibu dan meminta Ibu untuk menekukkan kakinya. Pemeriksaan Leopold 1, 2, dan 3, pemeriksa menghadap ke arah bokap pasien, sedangkan pada Leopold 4, pemeriksa menghadap ke arah kaki pasien. Pemeriksaan Leopold 1, saya sudah berada menghadap Ibu, lalu saya akan meraba tinggi fundus uterus Ibu. Permisi ya, Bu. Baik, tinggi fundus uterus sudah didapatkan. Lalu saya akan mengukur jarak fundus uterus dengan stipoid processus. Baik, sudah dirasa. Baik, jarak dari tinggi fundus uterusnya dan processus stipoidnya kurang lebih 3 jari yang menandakan kehamilan sekitar 29 sampai 35 minggu. Saya akan meraba bagian yang ada di fundus uterus. Di sini saya merasakan bahwa tidak keras, saya juga merasakan tidak melenting, serta lunak, yang menandakan bahwa ini adalah bagian bokong. Saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua dengan tujuan untuk mengetahui posisi janin Ibu apakah menghadap ke kanan atau ke kiri. Saya sudah menghadap ke arah Ibu, lalu saya akan menaruh kedua telapak tangan saya pada sisi kanan dan sisi kiri perut Ibu. Lalu saya akan mempapasikannya. Permisi ya, Bu. Baik, setelah saya palpasi, di sebelah kanan Ibu saya merasakan sesuatu yang cembung, keras, dan kaku yang menandakan bahwa ini adalah punggung bayi. Sedangkan di sebelah
kanan saya, kiri ibu maksudnya, saya merasakan bahwa adanya sesuatu yang berukuran kecil-kecil serta banyak bergerak yang menunjukkan bahwa ini adalah alat gerak bayi ibu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang ketiga untuk mengetahui apakah posisi kepala janin sudah berada pada panggul ibu atau tidak. Sudah menghadap ke arah wajah ibu, lalu dengan menggunakan tangan kanan saya akan mempapasi daerah fisis pubis ibu. Permisi ya Bu. Baik, di sini saya merasakan bahwa ada sesuatu yang besar dan keras serta melenting yang menunjukkan bahwa ini bagian kepala janin ibu sudah berada di panggul. Bu, sebelum melakukan pemeriksaan yang keempat, ibu tolong luruskan kaki ibu dulu ya. Lakukan pemeriksaan yang keempat untuk mengetahui apakah janin ini sudah memasuki pintu panggul ibu atau belum. Saya sudah menghadap ke arah kaki ibu, lalu dengan menggunakan kedua tangan saya akan mempapasi bagian bawah. Si pecis pubis ibu. Permisi ya Bu. Baik, setelah diraba, saya dapat merasakan kedua jari saya masih dapat bertemu, sehingga ini menandakan bahwa kepala janin belum terlalu dalam memasuki pintu panggul ibu. Sekarang saya akan melakukan DJJ atau denyut jantung janin. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan stetoskop layenek atau disebut juga monoskop, maupun dapat dilakukan dengan USG. Sekarang saya akan mengukurnya dengan menggunakan stetoskop. Saya sudah berada di sebelah kanan ibu dan wajah saya menghadap muka ibu. Lalu saya akan melakukan papasi untuk mengetahui bagian puntung maksimum atau bumbu atas janin. Permisi ya Bu. Baik, sudah dirasa puntung janinnya itu di sebelah sini puntung maksimumnya. Lalu dengan menggunakan stetoskop layenek atau monoskop, saya akan menaruhnya di bagian punggung janin bagian atas. Lalu sebisa mungkin stetoskop ini tidak terkena oleh tangan saya untuk tidak mempengaruhi hasil dari pengukuran tersebut. Lalu saya menaruh kedua tangan saya di stetoskop ini dan tangan saya mengukur denyut nadi ibu. Saya melakukan ini selama 1 menit. Hasil pengukuran DJJ-nya normal, yaitu denyutnya 140 kali per menit. Normalnya janin itu 120 sampai 160 kali per menit. Baik, inspeksi pada organ genitalia ibu di sini normal, tidak ada luka, ulcerasi, kemerahan maupun bengkak, tidak ada juga varises ataupun edema. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam atau vaginal tuchia pada ibu. Ibu sudah membuka celananya ya Bu. Saya sudah menggunakan APD dan memberikan pada kedua jari saya yang akan masuk dalam vagina ibu saat melakukan PT. Permisi ya Bu. Baik, di sini saya meraba, tidak ada lesi, tidak ada luka pada bagian serviks maupun vaginanya. Lalu saya di sini merasakan konsistensi serviksnya lunak, tidak kaku dan tidak ada nodul yang mobile. Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan bagian dalam panggul. Di sini saya tidak merasakan bagian pemotor panggul, artinya normal. Lalu saya juga akan mencari bagian ilia innominata. Baik, di sini sudah teraba 1/3 dan 1/3. Sekarang saya akan meraba conjugata diagonalis ibu. Baik, sudah teraba di sini 14 cm. Oleh karena itu conjugata veranya 12 cm, artinya kesannya pintu atas panggul ibu luas. Jika conjugata veranya di bawah 12 cm, artinya sulit untuk dilakukan lahiran secara normal. Sakrumnya cekung, spinal isiadikanya menonjol, dinding panggul sejajar. Kesan bidang tengah panggul tidak sempit atau luas. Pintu bawah panggul mobile serta arkus pada ibu lebih besar dari 90 derajat sehingga memungkinkan bayi untuk lahir normal. Panggul ibu cukup luas untuk melahirkan secara normal, tidak sempit. Sekarang saya akan menarik tangan saya keluar dan memperhatikan apabila adanya mukus, lendir, ataupun kelainan-kelainan lainnya. Baik, di sini normal, tidak ada lendir ataupun mukus yang berbau. Untuk saat ini Bu, ibu tidak melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spekulum karena kondisi vagina ibu normal, tidak ada kelainan. Bu, pemeriksaannya sudah selesai Bu, ibu bisa mengenakan kembali
baju ibu dan duduk di ruang tunggu. Saya akan membuang APD yang sudah digunakan tadi pada sampah medis, lalu cuci tangan 7 langkah. Bu, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan semuanya tadi, semuanya masih dalam batas normal. Ibu masih bisa melahirkan normal. Taksiran perkiraan kehamilan ibu kurang lebih sekitar 12 Juli tahun ini. Untuk saat ini, ibu hanya perlu banyak istirahat dan menjaga asupan makanan ibu. Usia kehamilan ibu saat ini 7 bulan. Nanti ibu ketika ibu memasuki kehamilan 8 bulan, ibu harus kontrol 2 kali sebulan. Sedangkan ketika ibu memasuki bulan ke-9, tiap minggu ibu harus kontrol. Sampai situ Bu, ada pertanyaan? Baik, Dok. Sekian dan terima kasih.